Tujuh pejabat marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan gue, dengan saya, dengan Abdi, dengan Aing, dengan Kulo, Sky, Sitorus. Gue akan membicarakan kali ini tentang 7 pemimpin di Indonesia, tentang 7 pemimpin yang suka marah-marah. Sebenarnya sih nggak marah-marah ya, cuman karena mereka lagi kesal aja makanya marah. Karena mungkin mereka tegas aja, jadi kita nggak dia marah-marah. Sultan Batu Gana. Dia itu kan ada klaimnya sendiri, DPRD. Urus itu. Apa urusan dengan saya? Apa saya ketemu dengan Rudi langsung harus itu? Itulah Sultan Batu Gana, marah-marah karena itu mungkin dia karena merasa tertuduh ya. Jadi makanya menurut dia apa urusannya dia dengan saya gitu. Tapi akhirnya setelah dirunut-runut dia memang salah juga dan sekarang dia berbahagia masuk penjara. Kita doakan sama-sama ya, semoga dia diterima di sisi Allah ya, di penjara sana karena dia terbukti korupsi. Jelas Sultan Batu Gana, aduh ya Allah, udah nggak ganteng, korup, makan uang rakyat. Yang ada doa rakyat tuh jelek-jelek buat lu, Pak. Ada Ruhut Sitompul. Abangku yang baik. Ini abang, ini kan abangku. Ini orang ini abangku. Aku kenal kali sama dia, kenal baik kali aku sama abang ini. Janganlah begitu, Bang. Kita kan ini kan sama-sama manusianya kita. Bapak ini kan dia kan seperti itu. Ya, Ruhut Sitompul marah-marah juga nggak penting ya, karena dia siapa? Dia pengacara, dia bukan siapa-siapa. Dia politikus juga dan dia nggak berbuat apa-apa untuk negara ini. Dia cuma bisa menjilat para pejabat aja. Tapi dia Batak, gue juga Batak kan anjing. Ada Ibu Susi Puji Astuti yang anaknya cantik itu, men. Baik. Kita tidak punya kemampuan untuk catch all of them. Itu persoalannya. Kita akan biarkan dengan gambar-gambar seperti ini. Kita tidak. Itu ya, Ibu Susi itu di situ marah ya. Dia marah dengan keadaan aja. Dia marah sama nelayan-nelayan yang suka mencuri. Dia marah sama nelayan-nelayan luar yang gampang banget masuk ke daerah otoritas Indonesia tuh. Mereka tuh kayak gampang banget kok. Gampang banget lu ngambil ikan gue gitu. Saya ini baru menteri nih. Marahnya juga sesuai. Pak, dia marah tuh karena dia merasa bahwa negaranya dicolek. Makanya dia marah. Ada Ali Mokhtar. Ali Mokhtar ini salah satu petinggi yang suka marah-marah juga ya. Nggak tahu kenapa marahnya kenapa. Tapi kita lihat. Siapa yang Post power syndrome kepingin berkuasa. Post power syndrome. Kalian siapa itu? Sudah lama berkuasa, jadi tidak berkuasa. Post power syndrome Anda. Tahu. Sebenarnya dia nggak marah, dia cuma Nah, kita nggak tahu cara orang lain marah ya. Marah itu kan ada berbagai macam cara. Kayak misalnya gue nih, kalau marah gue diem nonjok. Kalau gue gitu, mungkin ada juga orang yang marah tuh yang lebih suka berdiam diri terus minum alkohol atau apa, terserah. Ada orang lagi marah, dia tarik nafas dalam-dalam, habis itu dia wudhu, habis itu dia sholat, itu gua banget ya. Ada yang marah kayak gitu, ada juga yang marah tuh meledak-ledak, tak. Ada juga yang marah, dia bisa mengalihkan amarahnya itu dengan kayak tadi, itu Ali Mokhtar tuh, keren marahnya dia, keren. Orang tuh ngencengin dia apa, kamu siapa, kamu tuh baru berapa, kamu tuh nggak tahu apa-apa di Golkar, kamu dia cuman asik. Iya, itu bagian kesel. Justru yang marah sama dia akan lebih marah, men. Nggak bakal merasa menang. Pasti kalah terus. Ada Risma ini. Ini gue suka banget nih, salah satu gubernur yang gue suka juga nih. Dia gubernur kan ya? Iya, dia wali kota Surabaya. Ibu Risma hari ini. Oke. Ini juga salah satu pemimpin yang patut dicontoh ya. Dia marah sesuai dengan kapasitasnya. Dia marah karena dia pemimpin, dia marah karena dia rasa bahwa uang rakyat telah disia-siakan, telah dirusak sama panitia-panitia yang tidak bertanggung jawab itu. Mereka bodoh. Panitia itu jelas bodoh. Saya kenapa ikutan marah ya? Nggak, saya cuma bilang mereka bodoh bahwa kenapa sih mereka nggak ngejaga itu gitu loh. Kalian bikin acara di tempat umum, ada taman, tolong dijaga benar-benar gitu. Pengunjung atau apapun itu diberikan peringatan supaya tidak menginjak tanaman, minyak rumput atau apa kan mati. Dan itu taman itu Ibu Risma bikinnya pakai uang rakyat, jelas. Nggak mungkin pakai uang Ibu Risma sendiri. Wajar kalau ibu ini marah dan dia langsung turun tangan. Ibu oke banget ibu. Wajar kalau ibu marah-marah, saya juga marah bu. Sebenarnya nggak ada otaknya Walsh nih, biasa aja Walsh itu. Yang pelangnya enak memang. Ada Ganjar Pranowo. Oh, ini gubernur Jawa Tengah nih, Ganjar Pranowo yang dia kayak rambutnya putih-putih gitu.
Gue juga tahu berita ini ya, kenapa Pak Ganjar ini marah-marah, karena jelas karyawan-karyawannya dia yang di bidang di sub ya, itu jelas melakukan tindak pidana penyogokan di situ. Orang-orang di sub memang yang sering lolosin timbangan, men. Yang harusnya lu kapasitas truk lu tuh harusnya cuman bisa memuat 1-2 ton, terus lu bawa 3 ton, dan begitu lu lewat timbangan truk lu dimatiin, lu cuman bayar sama dia. Jadi truk lu tuh dianggap nggak lewat, tapi duitnya ke dia. Jadi data yang masuk, truk lu nggak ada, datanya masuk cuman ke dia doang. Salah satu yang menyebabkan itu kecelakaan lalu lintas truk-truk ini, karena mereka kelebihan muatan, ya kan? Kelebihan muatan, ketika lu kelebihan muatan dan nggak ditimbang, harusnya kan kalau lu kelebihan muatan, truk lu nggak boleh lewat, truk lu nggak boleh jalan, harus dikurangi dulu muatannya. Gara-gara lu kelebihan muatan, truk lu oleng, berat sebelah misalnya, kena lubang dikit, blak, berantakan. Rugi kan, yang rugi lu juga dan orang lain juga tentu yang kena. Lu bisa menyebabkan kehilangan nyawa orang lain misalnya. Pak Ganjar ini marah karena begitu dia sidak ke suatu tempat ya, di tempat penimbangan truk gitu kan, ada supir kucuk-kucuk masuk. Masuk kayak gitu, masuk ngasih duit ke orang di sub ya. Harusnya kan ngasih duit ke Pak Gubernurnya. Udah jelas-jelas pangkat tinggian dia gitu. Ya makanya dia marah. Apa itu? Kan tadi? Apa itu tadi? Itu artinya apa? Duit Pak. Berapa duitnya? 10.000 Pak. 10.000. Kamu kenapa taruh situ? Taruh di saya. Kan jadi dia marah karena kenapa nggak kasih ke saya. Tapi Bapak ini juga keren ya, salah satu pemimpin yang keren menurut gue, karena dia bekerja dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah, insyaallah hatinya jujur. Bapak ini nggak korup. Bapak ini tegas. Is the one and only. Siapa yang tidak kenal dia? Siapa tak kenal dia? Dia ini adalah gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok ini emang temperamental ya. Sebenarnya dia punya kinerja yang bagus, dia punya sosok yang bagus untuk menjadi seorang pemimpin. Cuman masalahnya adalah dia terlalu kasar untuk berbicara karena dia tidak sadar bahwa dia adalah public figure. Dia adalah petinggi. Maksudnya dia tuh contoh bagi masyarakat, contoh bagi para generasinya gitu. Oke lah dia tegas, nggak apa-apa. Maksudnya kita suka dengan kinerja dia, kita suka dengan ketegasan dia. Hanya omongan-omongan yang terlalu temperamental, omongan-omongan yang terlalu mengecilkan atau menunjuk-nunjuk orang lain, atau omongan-omongan kasar itu bisa difilter sedikit lah Pak. Maksudnya sesuai dengan tempatnya lah. Tapi Bapak serius, saya suka sama kepemimpinan Bapak, saya suka dengan sosok Bapak, tapi saya sedikit kurang berkenan dengan omongan-omongan Bapak yang agak sedikit kasar menurut saya dan tidak patut dicontoh. Apalagi zaman sekarang kan yang nonton TV, yang nonton YouTube itu nggak ada filter ya. Semua umur bisa nonton. Takutnya gitu, nenek saya yang udah uzur juga ngeliat Bapak Ahok marah-marah terus dia benci. Dia maki-maki Pak Ahok terus dia meninggal. Kan dia tidak meninggal dalam keadaan muslim. Kan sedih saya Pak. Nenek saya masuk neraka nanti. Janganlah Pak ya. Kalaupun Bapak mau marah-marah silakan marah-marah dengan anak buah Bapak itu yang kerjanya nggak bener. Tapi jangan dimaki-maki depan televisi. Tidak enak didengar omongan seperti itu. Tegas aja. Kalau mau pecat di tempat. Gitu Pak. Bapak jangan marahin saya Pak. Assalamualaikum. Komedi Pak.